Wajah berubah kok menjadi lebih susah. Manusia berubah. Kasus buron Cesi Bank Bali, Joko Chandra, membuat publik gempar. Pasalnya, dalam kasus ini, Joko Chandra melibatkan beberapa instansi negara, seperti Kejagung yang tidak memperpanjang red notice Joko Chandra. Kemudian, keterlibatan Oknum Jenderal Polisi Brigjen Prasetyo Utomo yang membuat surat jalan palsu untuk Joko Chandra dan Anita Kolopaking. Sebagai pengacara Joko Chandra, Anita diduga melobi Kepala Kejari Jaksel Anang Supriyatna untuk membicarakan masalah pemulihan nama kliennya dari daftar hitam imigrasi. Terlihat, Joko Chandra dengan mudah memanfaatkan koneksi dan uangnya agar Oknum Polri mau menerbitkan surat jalan, serta memanfaatkan sejumlah oknum kejaksaan untuk melobi PK kasusnya. Meski telah ada penetapan pidana, namun Joko Chandra dapat menyaring oknum yang dapat bekerja sama dengannya. Ternyata, penetapan pidana di sini justru merugikan negara. Contoh lain dari kelemahan di ranah pidana terlihat dalam kasus lumpur Lapindo pada 2006 silam dan menyeret Abu Rizal Bakri. Saat itu, Bakri bisa punya jalan keluar dengan mengajukan kepailitan ke pengadilan. Namun, langkah hukum itu tak dilakukannya. Ia memilih mengurangi kerugian warga dengan membeli tanah warga terdampak lumpur. Di sisi lain, pemidanaan yang dilakukan Bakri malah berujung kandas. Akhirnya, persoalan lumpur dinilai sebagai bencana oleh aparat hukum. Faktanya, langkah pidana tak selamanya menguntungkan negara dan rakyat. Bisa saja, kru Bakri lari dari masalah dengan dalih sesuai ketentuan hukum, bukan? Kemudian contoh lainnya adalah Bank Senturi yang melibatkan Robert Tantular. Bank ini mengalami likuiditas luar biasa sehingga tak mampu mengembalikan dana nasabah. Akibatnya, pemerintah pun turun tangan. LPS mengambil alih kepemilikan bank dan mengganti namanya menjadi Bank Mutiara. Sayangnya, LPS bersikukuh tidak akan membayar uang nasabah Bank Senturi dengan alasan bank telah berganti nama. Kasus gagal bayar selanjutnya adalah Jiwasraya. Belajar dari kasus Bank Senturi, sebaiknya dana kreditur dikembalikan terlebih dahulu sebelum kasus Jiwasraya memasuki persidangan dan ketok palu. Begitu pula dengan kasus KSP Indosuria yang seharusnya telah memasuki babak akhir. Sayangnya, pihak pengurus PKPU menambah persoalan dengan berharap fee segera KSP Indosuria bayarkan. Selain itu juga, ada pihak-pihak tak puas yang membawa persoalan ini ke pidana dengan melaporkan pendiri KSP Indosuria dan pengurusnya ke Polri. Langkah dari pengurus nasabah di perkara PKPU dan pihak tak puas lainnya dengan melaporkan persoalan ini ke pidana memperkuat bukti bahwa ranah pidana ternyata dapat menjadi celah bagi pihak tertentu memanfaatkan situasi dengan cara yang legal secara hukum.